Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Cahyo Prayoga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 8 terkait informasi dalam praktik. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Jadi yang pertama ada inputnya berupa sumber daya fisik input, transformasi, dan sumber daya fisik output ini dari lingkungan. Kemudian masuk ke dalam sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama masuk ke dalam basis data, kemudian diolah menggunakan piranti lunak, kemudian keluar sebagai output untuk manajemen sebagai dalam pengambilan keputusan. Kemudian tinjauan sistem. Nah, berikut ini secara garis besar sistem distribusi. Ini intinya itu dia membeli pesanan kepada maaf dari pelanggan dulu. Pelanggan uh, mereka memesan, kemudian sistem distribusi memesan kepada pemasok, kemudian uh, pemasok mengirimkan pengiriman, faktur dan lain-lain, kemudian dikeluarkan sebagai persediaan dan kepada pelanggan juga berupa faktur, pernyataan dan lain-lain. Lalu kita lihat secara rinci lagi dalam sistem distribusi ini. Kita masuk. Nah, ini subsistem utamanya dari dalam sistem distribusi tadi. Jadi yang pertama ada mengisi pesanan, yang kedua ada pesanan pengisian kembali, pesanan pengisian kembali persediaan, yang ketiga ada memelihara buku besar. Jadi ini subsistem utamanya di dalam sistem distribusi tadi. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi ke dalam mengisi pesanan ya. Nah, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Jadi, awalnya pelanggan ini mereka memesan kepada pemasokan pesanan. Kemudian pesanan yang diterima itu kita ambil dari persediaan. Kemudian persediaan mengirimkan barang yang dipenuhi kepada penagihan. Nah, penagihan ini kemudian pesanan yang diselesaikan dikirim kembali kepada pemasukan pesanan. Kemudian dari pemasukan pesanan ini mengirimkan nota penolakan pesanan penjualan. Semisal pesanan itu ditolak. Apabila tidak dari penagihan, maka akan mengirim pesanan yang ditagih kepada piutang dagang. Nah, dari piutang dagang, dia akan mengirimkan pernyataan kepada pelanggan untuk pelanggan membayar piutangnya. Nah, ketika piutang sudah masuk dan dicatat semuanya, kemudian semuanya dikirim ke buku besar piutang. Nah, dari persediaan ini juga nanti dikirim ke buku besar persediaan dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi di pesanan pengisian kembali yang nomor 2. Kita lihat lebih rinci, yaitu sistem yang memesan persediaan pengganti. Nah, dari yang nomor 1 tadi data pembelian, itu masuk ke pembelian. Lalu dari pembelian ini uh, kepada pesanan pembelian, yaitu kepada pemasok, kita memesan kepada pemasok. Kemudian pemasok mengirimkan kepada penerimaan. Nah, penerimaan ini kita tuh menerima barang-barang dari pemasok. Kemudian dari penerimaan ini berupa persediaan itu disimpan ke gudang bahan baku. Atau bisa juga dari pembelian yang diterima itu dikirimkan ke hutang dagang. Nah, dari hutang dagang ini kemudian dicatat lagi ke buku besar hutang. Nah, di hutang dagang juga itu uh, dicatat untuk kemudian nanti di kemudian hari itu melakukan pembayaran kepada pemasok seperti itu ya. Lalu kita lihat yang nomor 3 yang memelihara buku besar. Nah, sistem yang menjalankan proses buku besar. Dari data-data tadi, dari data nomor 1 dan nomor 2 itu masuk ke yang pertama memelihara buku besar. Kemudian catatan buku besar ini dimasukkan ke dalam buku besarnya. Nah, kemudian data laporan manajemen ini dikirimkan kepada yang berikutnya yaitu menyiapkan laporan manajemen. Nah, laporan manajemen kemudian berupa laporan lain, laporan anggaran, neraca, laporan laba rugi. Nah, ini dikirim ke manajemen sebagai pengambil keputusan. Berikutnya sistem informasi organisasi. Jadi yang pertama ada sumber internal yaitu berupa sistem informasi akuntansi dan sumber eksternal yaitu berupa sistem penelitian pemasaran dan subsistem intelijen pemasaran.
sumber ini masuk ke basis data. Kemudian basis data mengeluarkan berupa output berupa subsistem produk, tempat, promosi, harga, yang kemudian informasi-informasi ini digunakan oleh pemakai. Nah, jadi ini berupa yang berhubungan dengan pemasaran ya, sistem informasi pemasaran. Berikutnya sistem informasi sumber daya manusia. Nah, kalau tadi pemasaran, sekarang berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi sumber-sumber tadi masuk ke basis data, kemudian keluar berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, angkatan kerja, tunjangan, benefit, lingkungan. Nah, ini yang berupa tentang sumber daya manusia, informasi-informasinya. Kemudian informasi ini dapat digunakan oleh para pengguna atau pemakai. Berikutnya sistem informasi manufaktur. Nah, ini sumber-sumber tadi masuk ke database, kemudian berupa yang kemudian keluar berupa output manufaktur seperti produksi, persediaan, kualitas, biaya, kemudian informasi ini dapat digunakan oleh pemakai. Yang berikutnya sistem informasi keuangan. Nah, sama sumber tadi masuk ke database, kemudian keluar sebagai informasi keuangan berupa peramalan, manajemen data, pengendalian, kemudian sistem informasi ini dapat dilihat oleh pemakai. Berikutnya sistem informasi eksekutif. Nah, jika tadi digunakan oleh pemakai, ini digunakan oleh manajemen tingkat tinggi atau eksekutifnya. Yang pertama ada informasi dan data eksternal, kemudian masuk ke komputer sentral, yang kemudian diolah data menjadi dimasukkan ke database, ke kotak surat elektronik dan lain-lain, kemudian diolah dan keluar sebagai output ke komputer personalnya manajemen. Jadi ya yang dapat melihat ini hanyalah manajemen tingkat tinggi untuk pengambilan keputusan. Kemudian manajemen hubungan pelanggan. Nah, ini manajemen hubungan pelanggan itu yang bagaimana? Nah, ini adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Perusahaan dapat menerapkan sistem CRM. Nah, CRM itu apa? Sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka waktu panjang, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih, dan menggunakan data itu untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Kemudian data warehousing. Nah, ini karakteristik data warehousing. Yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. Data yang diakumulasikan dengan menambah catatan baru. Data dapat diambil dengan mudah, kemudian data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem data warehousing. Nah, ini model sistem data warehousing. Yang pertama dari warehousing metadata ya, atau metadata warehousing. Ini mengontrol kepada informasi delivery system. Jadi kan dari data sumber kemudian ke staging area atau bisa disebut dengan ini area pengumpulan, kemudian ke penyimpanan data warehouse, lalu ke sistem penyimpanan informasi yang kemudian informasi ini dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing. Nah, ini yang pertama ada tabel dimensi. Nah, ini untuk menyimpan datanya ya. Tabel dimensi ini berupa nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian ada tabel fakta, yaitu fakta penjualan pelanggan, misalnya yaitu unit penjualan aktual, unit penjualan anggaran, jumlah penjualan aktual, dan lain-lain. Kemudian penyimpanan yang ketiga itu ada paket informasi. Nah, paket informasi ini berupa yang pertama ada waktu, kemudian tenaga penjual, kemudian pelanggan, kemudian produk,
yang di bawahnya misal waktu itu ada kunci waktu, jam, hari, bulan, dan seterusnya. Kemudian tenaga penjual itu misalkan kunci waktu itu berupa kunci tenaga penjual, lalu pelanggannya itu kunci pelanggan, kemudian produknya kunci produk. Kalau jam itu nama tenaga penjualnya, nama tenaga penjual gitu. Lalu nama pelanggannya siapa, kemudian nama produknya apa gitu. Jadi ini tabel paket informasi. Kemudian penyampaian informasi. Nah, jadi yang pertama, jadi gimana ya, melakukan navigasi melalui tempat penyimpanan data warehouse. Jadi kita itu dapat melakukan navigasi sebagai berikut. Dari misalkan kita sedang melihat hierarki 1. Nah, kita dapat berpindah ke hierarki 2 dengan cara drill across. Jadi kita tuh dapat melihat semua informasi, dan ini apa ya? Anggap saja ini bagannya atau petanya, kita melakukan navigasinya. Nah, kita ke hierarki 1 ke hierarki 2 dan seterusnya itu menggunakan dengan cara drill across. Lalu kita naik ke tingkat atas itu dengan cara roll up. Kemudian apabila dari hierarki kita untuk melihat ke informasi detailnya, misal hierarki 1 itu informasi detailnya berupa apa, itu kita melakukan dengan cara drill down. Nah, kemudian dari detail informasi ini kita ingin melihat detail data yang lebih detail lagi, kita melakukannya dengan cara drill through. Kemudian OLAP. Nah, OLAP itu singkatan dari One Line Analytical Processing. Nah, jadi OLAP itu terdiri dari 2, yaitu rollup dan molap. Nah, rollup itu relational One Line Analytical Processing. Kalau molap itu multidimensional One Line Analytical Processing. Nah, ini skemanya. Kalau rollup itu dari client workstation, kemudian ke apa namanya? Yang pertama dari stasiun kerja klien, kemudian ke server rollup, kemudian ke warehouse data, kemudian ini warehouse data server, kemudian ke data warehouse. Kalau molap itu ketambahan 1, yaitu MDDB yang telah di-download. Nah, kemudian kepada stasiun kerja klien, kemudian ke server molap, kemudian ke data warehouse server, kemudian ke data warehouse gitu. Bedanya hanya di kalau molap itu lebih rinci karena dia multidimensional. Kemudian data mining. Nah, data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Nah, jadi ada 3 nih. Yang pertama ada verifikasi hipotesis. Asumsikan bahwa manajer percaya bahwa pasar sasarannya terdiri atas para nasabah berusia muda, telah menikah, dan memiliki 2 sumber penghasilan, dan dengan nilai kekayaan yang tinggi. Query multidimensional ini dapat dimasukkan ke dalam DBMS dan records nasabah yang sesuai akan diambil. Pendekatan seperti ini dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Nah, ini disebut verifikasi hipotesis. Kemudian penemuan pengetahuan. Nah, sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, kemudian mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Contohnya, bank itu sistem dapat mengidentifikasi tidak hanya kelompok menikah yang berusia muda, namun juga pasangan-pasangan menikah yang telah pensiun yang menggantungkan diri pada jaminan sosial dan uang pensiun. Kemudian menempatkan data warehouse dalam perspektif, itu yang ketiga dari data mining. Nah, ini menempatkan sistem, ya ini penjelasannya. Jadi kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Kemampuan untuk menyimpan jumlah data yang praktis, tak terbatas, dan mengambilnya dengan cepat telah
membuka gerbang pemrosesan data yang baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.